Para mukmin mengerti metafora karena ayat kursi Allah surat 2 Al-Baqarah 255 mengatakan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kita semua tahu Tuhan zat rohani. Ia tidak duduk di kursi. Istilah kursi adalah metafora yang menggambarkan kuasa mutlak Tuhan atas semesta alam, bukan? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum, Isim Hamasiah, salam Aki. Kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar BH Baget, dan juga para murtadin Indonesia dimanapun saudara berada. Kita percaya kita semua luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang yang sudah mendapatkan hidayah. Tidak sembarangan orang yang bisa menemukan jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa mendapatkan hidayahnya Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mengapa Muslim menolak sebutan Bapa bagi Tuhan. Muslim mengatakan salah bila kita memanggil Tuhan dengan Bapa. Mengapa Muslim merasa begitu? Sebaliknya, mengapa orang Kristen senang memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa? Al-Quran menolak konsep Tuhan sebagai Bapa orang percaya. Di dalam surat Al-Ikhlas di situ dikatakan, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Kesimpulannya, Tuhan tidak menjadi bapa seorang pun karena ia tidak beranak. Itu sebabnya mustahil saudara kita umat muslim mengenal Tuhan sebagai bapa. Dalam surat Al-Maidah ayat 18, di situ dikatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Pemakaian metafora dalam Alkitab dan Al-Quran. Kitab Injil tidak pernah berkata orang Kristen anak Tuhan secara biologis. Pemakaian istilah anak Tuhan dan Tuhan Bapa merupakan metafora. Wahyu Tuhan memakai metafora berulang kali untuk menolong kita mengerti relasi antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Para mukmin mengerti metafora karena ayat kursi Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 255 mengatakan, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Para mukmin mengerti metafora karena ayat kursi Allah surat 2 Al-Baqarah 255 mengatakan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kita semua tahu Tuhan zat rohani. Ia tidak duduk di kursi. Istilah kursi adalah metafora yang menggambarkan kuasa mutlak Tuhan atas semesta alam. Lalu pertanyaannya, mengapa orang Kristen memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa? Yeshua Hamasiah, walau firman Tuhan yang kekal selama di dunia hidup seperti saudara dan saya, seperti manusia biasa. Dia menjadi teladan buat kita bagaimana berdoa. Dia menjadi contoh bagi kita, memberikan teladan, memberikan contoh, dan dia sebagai panutan bagi kita semuanya. Makanya dia mengajarkan kita bagaimana cara berdoa, bagaimana cara kita jalan, bagaimana cara kita duduk, sampai bagaimana cara kita berdoa. Dia ajarkan sedemikian rupa oleh Adonai Yeshua Hamasiah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeshua Hamasiah puluhan kali memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa. Dia memulai doanya dengan Bapa. Juga saat Yeshua Hamasiah mengajar para rasulnya berdoa, ia menyuruh mereka mulai dengan
Bapa kami. Di dalam Injil Matius 6 ayat 9 di situ ditulis, saudaraku, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, para mukmin menghargai Yeshua HaMasyiah. Jadi yang membingungkan mereka apa, Bang Pendi? Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan. Mengapa Nabi Islam mencela orang Kristen? Karena menamakan Tuhan itu Bapa, walau Yeshua sendiri mengajar berdoa demikian. Nah, berikut ayat-ayat orang yang mengenal Tuhan sebagai Bapa. Yang pertama, Injil Matius 6 ayat 26. Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Nah, dalam Injil Yohanes 16 ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan kamu telah percaya bahwa aku berasal dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah Bapa anugerahkan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus. Sungguh amat baik bila saudara-saudara kita yang Muslim mengenal Tuhan sebagai Bapa dan Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat sulit bisa dipahami oleh saudara kita umat Islam. Kenapa? Karena mereka memandang Alkitab dengan cara pandang mereka. Bagaimana maksudnya, Bang Pendi? Mereka memandang Alkitab dengan cara olok-olok, dengan cara menghina, dengan cara mencaci maki. Bahkan mereka sama sekali tidak menghargai Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah firman Tuhan. Mereka sendiri berkata, firman Tuhan yang kita imani saat ini, Alkitab yang kita imani saat ini adalah bukan Alkitab yang asli, bukan Injil yang asli, bukan Injil zamannya Yeshua HaMasyiah, tapi Injil lain. Lalu kita bertanya kepada mereka, mana Injil yang benar? Mana Injil yang asli yang kalian inginkan? Mereka juga tidak bisa menunjukkan. Jadi kitalah yang sudah dipakai Tuhan untuk memperkenalkan firman Tuhan yang benar kepada mereka, yang selama ini mereka katakan bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab yang palsu. Nah, benarkah ini Alkitab yang palsu? Nah, bahkan mereka tidak segan-segan berkata orang di luar agama mereka mati masuk neraka. Bagaimana kisahnya? Orang Kristen mati masuk neraka, sementara kita sudah mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal di surga nanti, yang tidak pernah kita merasakan sedikit pun nyala api neraka. Tunggu videonya besok pagi. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasyiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.